Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bro 96. Baiklah, di sini saya akan sedikit ngasih tips untuk rekan-rekan yang kuliah ya dan ingin cepat lulus kuliah dalam waktu 4 tahun. Baiklah, sebelum saya menceritakan ini lebih lanjut lagi, saya minta subscribe, like, dan komen. Yang sudah subscribe, like, dan komen saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan langsung saja saya akan uh, menceritakan ini untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin cepat 4 tahun selesai ya. Nah, baiklah. Di sini saya kenapa ngasih tips ini dan saya sudah mengalami di mana saya dulu sebagai mahasiswa ya. Baiklah, langsung saja saya akan bercerita dan ngasih tips kepada rekan-rekan. Pasti ada kendalanya ya. Kendalanya untuk mengejar atau untuk lulus dalam waktu 4 tahun ya. Nah, apalagi di kampus yang tidak bisa kita ngambil jalur cepat ya. Kalau di negeri itu biasanya banyak yang 3 tahun setengah itu bisa kita ngambil jalur cepat ya. Nah, kalau di swasta kemungkinan besar banyak yang tidak bisa ngambil jalur cepat atau kita tidak bisa menyelesaikan 3 tahun setengah. Nah, minimal rata-rata 4 tahun ya. Itu sudah cepat juga itu 4 tahun. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita kepada rekan-rekan yang saya alami selama 4 tahun menyelesaikan di bangku mahasiswa. Jadi uh, mahasiswa selama 4 tahun ya. Dan saya sudah menyelesaikan dalam waktu itu. Nah, di sini uh, kita harus mengejar yang namanya dosen ya. Harus kita deketi. Nah, jangan kita kasih kendor ya. Apalagi kita males-malesan ya. Memang wajar kalau namanya uh, kita kuliah itu pasti ada rasa jenuh, males, itu pasti wajar, tapi harus kita lawan ya. Nah, di sini saya waktu menyusun skripsi ini kan itu di semester tahapan awal kita mengajukan judul ya, dan mengajukan judul itu kita nggak mudah, itu diseleksi sama dosennya. Kalau saya dulu satu kali nggak dapat, dua kali, tiga kali, di tiga kali itu saya dapat di ACC judul saya. Dan itu juga banyak cobaan dan rintangan ya, kita mendapatkan gelar ya di. Dan saya waktu itu saya ada sedikit kendala, dosen saya ini ya apa sakit selama sebulan. Nah, saya nunggu dalam waktu sebulan itu. Uh, dan saya sempat minta ganti dosen pembimbing. Tapi tapi di dosen saya itu tidak bisa katanya nunggu dosen saya sembuh ya, dosen pembimbing satu sembuh. Nah, saya nunggu selama sebulan. Nah, dalam waktu sebulan itu alhamdulillah ya, dosen pertama itu pembimbing pertama. Nah, itu alhamdulillah ya bisa berangkat uh, di kampus lagi ya, dan saya mulai menemuinya. Nah, kalau kalian ingin cepat lulus dalam waktu 4 tahun itu ya, kalian harus deketi terus atau pepeti terus itu dosen ya, kejar pokoknya. Kita telepon, ajak ajak bimbingan, kalau bisa setiap hari kita bimbingan ya, kalau bisa. Nah, tidak cuma itu saja, kendalanya banyak sekali kalau kita mau
lulus tuh. Saya juga nggak nyangka kemarin tuh bisa lulus 4 tahun tuh. Saya kira uh, nggak lulus 4 tahun itu lebih saya kira ya. Tapi alhamdulillah kita berdoa, terus kita sungguh-sungguh untuk meluluskan ini ya, meluluskan uh, perkuliahan ini. Alhamdulillah tembus 4 tahun. Dan intinya kalau kita dari awal ingin kuliah, kita harus tembuskan 4 tahun ya, minimal 4 tahun. Kalau bisa cepat 3,5 tahun ya itu syukur alhamdulillah. Nah itu intinya, kita harus deketi dosen pembimbing ya. Pokoknya kita deketi, kita minta solusi, terus kita jangan menyerah. Nah ini kalau kita kan kalau bimbingan itu pasti ada dicoret-coret gitu kan. Ini kurang pas, ini kurang pas, nah dicoret-coretin. Nah itu kita balik dari bimbingan itu, pulang dari bimbingan itu, kita harus beneri jadi besok biar kita bisa bimbingan lagi, jangan kita ulur-ulur. Itu uh, kalau menurut saya dulu itu waktu harus digunakan sebaik-baiknya, jangan kita santai-santai. Kalau santai-santai itu ya kita terlena, yang namanya kita dikasih uang jajan selama uang jajan bulanan ya, untuk apa, di kampus itu kita kan dikirim ya. Nah kita harus memikirkan orang tua di rumah. Nah itu uh, kita harus pikirkan, kita jangan terlalu lama-lama lah kita ini kuliahnya ya. Kalau bisa 8 8 semester kita sudah lulus ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan intinya dari pembahasan ini, kalian harus deketi dosen pembimbing 1 sama pembimbing 2 ya. Harus deketin, harus ajak diskusi setiap hari kalau bisa. Kalau misal dosennya nggak bisa ditemui ya kita, misal pembimbing 1 nggak bisa ditemui ya kita ke pembimbing 2. Nah pembimbing 2 nggak bisa ditemui, kita ke pembimbing 1. Nah kayak gitu kita harus bolak-balik. Kita harus setiap hari ada yang kita omongkan sama atau kita diskusikan sama pembimbing kita ya. Dan insya Allah kalian tembus 4 tahun ya. Itu sih tips saya untuk menyelesaikan perkuliahan ya selama 4 tahun itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan bosen-bosen untuk menonton di channel Mas Bro 96 ini. Yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.